Shalom Aleichem Besem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Judulnya begini ya, Taman Eden Rahasia Penciptaan Manusia. Bapak Ibu Saudara, saya sengaja tidak pakai ayat kali ini. Saya tidak pakai ayat karena tema ini akan dipakai untuk ibadah hari Minggu ya. Taman Eden itu rahasia penciptaan manusia. Sebelum ada manusia tidak ada Taman Eden, Taman di Eden maksudnya. Taman di Eden. Jadi Taman di Eden itu baru dibentuk ketika ada manusia. Manusia ini harus ditaruh di hadirat Allah ya. Di dalam, nggak usah ngomong kan aku nggak pakai ayat ya. Dia harus kudus tak bercacat di hadapan Allah. Jadi manusia yang dibentuk dari tanah harus dibawa ke surga yang disebut di Taman di Eden. Tumbuhan juga dari bumi, tumbuhan dari bumi, manusia juga dari bumi, binatang juga dibentuk dari tanah. Kecuali satu doang yang tumbuhan surga, yaitu pohon kehidupan. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu ditumbuhkan dari bumi ya. Lalu ada pertanyaan, pohon pengetahuan baik dan jahat itu apa Pak? Kira-kira apel apa-apa? Ya tidak usah ditafsir ya. Alkitab menulis seperti itu. Yang jelas itu pohon dari bumi ya. Buahnya itu buah pohon dari bumi. Kenapa ketika ada manusia baru diciptakan Taman di Eden? Karena manusia nggak bisa disatukan dengan makhluk roh yang lain. Miliaran tahun sebelum manusia diciptakan, sebelum bumi bulat diciptakan, Yesus sudah menciptakan malaikat serafim kerub. Sudah hidup bermiliar-miliar tahun di surga. Dia nggak bisa disatuin dengan manusia. Kenapa nggak bisa disatuin? Kan manusia punya tubuh. Ya punya tubuh. Udah gitu punya gender, ada laki, ada perempuan, ada suami istri loh. Jadi Adam dan Eva itu suami istri loh, ya. Ya. Di Taman di Eden sudah suami istri dan disebut sudah dewasa tentu saja kalau suami istri ya. Sebenarnya dia bisa punya anak. Tidak bisa disatukan dengan tiga makhluk lain, yaitu malaikat, serafim, kerub. Malaikat itu roh ya, malaikat itu roh, serafim juga roh ya. Dia roh, punya intelijensia, punya pikiran ya, bisa hidup tapi tidak punya nyawa. Artinya hidup bukan dengan nafas hidup dan darah mengalir. Kalau manusia itu punya tubuh, punya jiwa ya, punya roh dan punya nyawa. Ada 4 manusia tuh. Kalau Tritunggal bilang ada 3 itu supaya cocok dengan Tritunggal. Manusia itu terdiri tubuh, jiwa, dan roh biar cocok dengan Tritunggal. Ya, kan katanya tidak ada orang pernah melihat Allah ya. Ada ayatnya itu. Kan aku nggak mau nyebutin ayat. Ya, tidak ada orang pernah melihat Allah, tidak ada orang pernah naik ke surga. Tapi dia bisa ngitung Allah itu ada 3. Yaitu Bathuk Nonong Sithik itu BNS ya toh. Bathuk Nonong Sithik mampet ya mampet itu bilang Allah itu tidak bisa dilihat, jadi nggak bisa difoto. Tapi dia bisa tahu Allah ada 3, bisa dihitung 1, 2, 3. Nomor 1 Allah Bapa, nomor 2 Allah Anak, nomor 3 Allah Roh Kudus ya toh. Tumpul pikiranmu. Ya. Allah itu esa. Esa itu artinya satu, maksudnya tidak ada yang lain, satu-satunya ya. Tadi sampai mana ya? Ya. Jadi manusia tidak bisa disatukan dengan 3 makhluk sebelumnya, yaitu malaikat, serafim, kerub. Ada yang pernah bahas gini nggak? Nggak ada. Itu pendeta kaleng-kaleng semua di luar sana itu nggak ada yang ngerti kayak gini. Taman Eden diciptakan karena ada manusia. Rahasia penciptaan manusia ada di Taman Eden. Lalu yang manusia di Taman Eden ini punya gender, yaitu bisa beranak, lalu dia telanjang
pakai cawat. Artinya kalau pakai cawat punya alat kelamin dong, betul ya. Ya. Nah, mestinya aku mau bicara yang rencana Allah ya. Allah itu punya rencana manusia itu harus ditaruh di satu tempat khusus, tidak bisa disatukan dengan 3 makhluk sebelumnya, malaikat, serafim, kerub. Ya, sebab beda itu. Beda 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 keadaan ya. Kalau malaikat, serafim, kerub itu kan cuman roh ya. Terus tidak punya fisik dan tidak punya jenis kelamin. Ini ada manusia punya fisik, punya jenis kelamin. Maksudnya Allah adalah di Taman di Eden itu manusia Adam dan Eva ini sudah suami istri. Dia bisa punya anak. Ya. Lalu dia punya anak, ya. Ini rencana Allah mula-mula, Dia harus kudus di hadapan Allah karena Allah itu kudus, tidak mungkin menciptakan yang tidak kudus. Dia ciptakan yang kudus, ya. Di Taman di Eden. Lalu Adam dan Eva ini punya anak. Begitu punya anak, maka anaknya diturunkan ke bumi. Di sana jadi makhluk surgawi dong, Pak. Betul. Di sana jadi makhluk surgawi. Telanjang tapi tidak malu, betul. Memang itu settingannya Allah. Adam, Eva sebagai nenek moyang tetap di di Taman di Eden. Nanti kalau beranak cucu, kan disuruh beranak cucu kan, ya. Beranak cucu artinya nggak usah pakai ayat, aku udah kali ini aku nggak ngomong ayat. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi Adam sama Eva ini akan beranak cucu. Maksudnya beranak cucu itu gairah seks itu ada batasnya. Nanti turun ke anak, turun ke cucu. Jadi Adam dan Eva ini tidak bisa mati di Taman Eden, yaitu dia akan menjadi nenek moyang dari nenek moyang, yaitu manusia pertama masih hidup terus di taman di Eden itu. Lalu dia menurunkan manusia-manusia surgawi. Nggak perlu pakai baju, nggak perlu. Kan tidak pakai telanjang tapi tidak malu kan. Terus turun ke bumi. Ya, dia anaknya ya Kain, Habil gitu ya. Nggak ada dosa, nggak ada. Gitu. Nggak ada dosa, nggak ada apa-apa. Turun ke bumi, di bumi menjadi makhluk surgawi. Kapan-kapan dia bisa naik ke surga. Ayo ke tempat ke tempat Oma Adam. Ya, tapi dia kalau sudah di Firdaus atas izin Allah, dia bisa ikut menyembah Allah begitu. Ya. Seperti itu. Terus yang membedakan adalah dia punya gender masalahnya. Masalahnya Adam sama Eva itu di Taman di Firdaus ini punya kelamin. Sementara malaikat, serafim, kerub tidak bergender, Jadi mereka tidak bisa disatuin, ya. Makanya dibikin tempat khusus di Taman di Eden. Lalu anak-anaknya, anak cucunya pada turun ke bumi. Kata-kata beranak cucu artinya bahwa seseorang Adam dan Eva ini gairah seksnya ada batasnya. Jadi dia tidak bisa mati, tidak berarti bahwa selama dia tidak bisa mati tetap bisa bikin keturunan, enggak. Makanya ada kata-kata beranak cucu. Lalu menurunkan manusia-manusia di bumi, manusia surgawi. Dia nggak perlu pakai celana, dia nggak perlu pakai itu. Sepertinya kok ini lucu, Pak, ya. Ya, Anda yang tidak paham ini karena ini out of box gitu. Ini pemahaman tingkat tinggi, Pak. Anda nggak akan paham seperti ini ya. Lalu settingan Allah gitu. Di bumi itu dikelola ya. Di situ juga bikin tanaman, bikin dan lain sebagainya, tanaman di bumi. Beda dengan tanaman waktu di Eden ya. Di Eden juga ada buah yang sama ya. Tapi dimakan oleh Adam dan Eva, nenek moyang dari segala nenek moyang. Di bumi penuhilah bumi. Nggak bisa mati orang, ya. Orang nggak bisa mati, penuhilah bumi. Ya, ada perintah seperti itu kan, beranak cucu dan penuhilah bumi. Lalu di bumi ya mereka kawin, punya anak lagi, gitu. Tapi nggak bisa mati, tetapi reproduksinya dibatasi. Artinya tidak selamanya dia bisa punya anak, gitu. Ada batasnya gitu ya. Oke, andaikan manusia hidup terus, Pak, tidak mati, kira-kira sekarang sudah penuh belum bumi, Pak? Nah itu dia yang pertanyaan saya belum bisa jawab karena kalau tidak ada orang mati yaitu dari sejak Adam, apakah bumi sudah penuh sekarang ini gitu ya. Itu sebenarnya bisa dilihat dari
apakah stok roh manusia masih atau tidak, itu hanya Yesus yang tahu, karena yang menciptakan stok roh itu, roh manusia itu cuma Yesus yang tahu. Ya, bisa saja masih ada orang tapi semua mandul, kan bisa seperti itu. Kalau memang stok roh manusia sudah selesai, udah nggak ada lagi. Terus kalau manusia di bumi ini kan manusia surgawi, keturunan Adam dan Hawa, Adam Eva, tidak bisa mati Pak Adede, tidak bisa mati. Berarti tidak perlu kiamat, nggak perlu kiamat. Ada dosa nggak Pak? Ada iblis nggak ada. Jadi optionnya itu tidak ada neraka. Karena tidak ada orang jahat, tidak ada. Orangnya semua itu semua menyembah Allah semua, nggak ada kejahatan, saudara, nggak ada, ya. Ya, seperti malaikat, malaikat itu nggak ada bunuh-bunuhan, ya, karena memang tidak bisa mati, gitu. Ya kalau kita tidak bisa mati, cuman manusia itu khusus ada tubuh tapi nggak bisa mati, itu. Terus tidak perlu kiamat dong, tidak perlu, buminya tetap yang sekarang ini, tidak perlu ada neraka, nggak perlu, karena nggak ada iblis kan, ayo, nggak ada yang menyesatkan. Terus surga tetap di atas sana, ya. Manusia bumi bisa naik ke kayangan, kayak di wayang itu kan, perwayangan, ya. Manusia di bumi bisa naik ke surga. Ya, bisa seperti itu, ya. Jadi kita itu bisa naik, ini rencana awal Allah, ya. Kita ini bisa naik ketemu sama kakek nenek kita Adam, gitu. Sampai hari ini masih ada, ya, itu rencana awal Allah. Terus kita bisa di surga sana bisa ketemu sama Allah, bisa ketemu sama Yesus. Kita baru tahu, oh ternyata di surga itu Allah namanya Yesus toh. Ya, seperti itu. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara, rencana Allah yang begini ini digagalkan iblis. Nah, karena baru 100 menit, belum nyampe 2 jam, boro-boro Adam ini bikin anak di Eden, di taman di Eden, dia malah jatuh dosa baru 100 menit. Jadi rencana Allah yang tadinya Adam dan Eva ini punya anak di Taman Eden, lalu menurunkan Kain Habil di bumi jadi manusia surgawi, tidak bisa mati, bisa tuing ke surga, ya, tidak dibatasi ruang dan waktu, bisa bercocok tanam, makannya ya sama makan buah, ada fisiknya, tapi tidak perlu pakai pakaian, tapi tidak malu, ya, tidak malu, ya. Tidak ada dosa, tidak ada iblis, ya, tidak ada neraka, ya. Sayangnya digagalkan oleh iblis. Iblis kan iri. Ini kita itu makhluk roh ini, tiba-tiba ada makhluk ini manusia punya tubuh loh, ada perempuan, ada laki, digodalah, jatuh, maka diusir ke bumi, lalu iblisnya ikut. Nah, jadilah sekarang ini ada kejahatan, ada itu. Settingan awal Allah nggak kayak gini. Settingan awal Allah apa? Manusia ditaruh di hadirat Allah supaya kudus tak bercacat, lalu disuruh beranak cucu di situ. Nanti kalau beranak cucu diturunkan ke bumi. Kan manusia itu settingannya untuk mengelola bumi. Harus ada yang mengusahakan. Ya, tunas-tunas ada, tumbuhan ada di bumi. Manusia dikirim dari Eden, anak cucunya Adam, ya, lalu menjadi manusia di bumi. Tapi ini manusia surgawi, tadinya kayak gitu, ya. Bumi nggak perlu kiamat, nggak ada neraka, nggak ada iblis, semua orang memuji memuliakan Allah. Settingan Allah awalnya seperti itu. Sayang disayang, iblis menggagalkannya. Lucifer itu menggagalkan, lalu terjadilah seperti sekarang ini. Jadi dulu kalau tidak jatuh dosa nggak perlu karya penebusan, ya nggak perlu. Allah nggak perlu jadi manusia, nggak perlu. Ya, Allah nggak perlu jadi manusia. Yesus ke bumi ini nggak perlu, gitu. Ya.
Clear sampai sini? Nggak pernah ada Pak ATD yang jelasin kayak gini, boro-boro. Lawang Tritunggal itu soal Allah aja muter-muter ribuan tahun ya toh. Kayak Bathuk Nonong Sithik itu BNS itu apa bilang? Allah tidak bisa difoto. Tuhan itu nggak bisa difoto, tapi dia bisa ngitung. Tuhan ada 3. 1, 2, 3. Tumpul pikirannya itu. Betul apa betul? Ya. Maka Allah itu satu-satunya. Allah yang esa, yang satu itu artinya tidak ada duanya. Yaitu kalau ayat Alkitab mengatakan ada yang satu yang mencarinya. Ya. Berapa ya? Yohanes 6 ayat 14 ya. Itu apa itu? Ya sudahlah. Kok aku jadi pakai ayat? Ya. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi di luar sana tidak ada yang bisa jelasin seperti ini. Mereka masih muter-muter soal Allah ya, soal Tuhan, soal Allah ya. Ya. Di tempat lain ada yang memahami kita nggak perlu neraka Pak. Semua itu akan Allah tidak punya setting untuk menghukum orang betul. Awalnya seperti itu. Tadi saya sudah cerita. Makhluk surgawi, manusia yang surgawi turun ke bumi, mengelola, bercocok tanam, beranak cucu di bumi. Tapi ini makhluk surgawi bisa naik ke surga, seperti di tokoh pewayangan ya toh. Bisa naik ke surga, nanti ketemu sama kakek nenek kita itu, Adam. Adam sampai sekarang masih hidup, betul-betul masih hidup di Taman di Eden sana. Kita bisa naik ke sana, lalu ketemu sama Allah. Kita baru tahu ternyata Allah itu Yesus ya. Dari dulu kita nanya sama Adam nih, Opa Adam, Allah itu punya nama ya? Punya. Dari dulu namanya Yesua di sana. Ya. Tuhan itu yang berkarya, yang menciptakan kita, menciptakan langit bumi, menciptakan bumi purbakala lalu jadi bulat. Itu Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan juga Yesus namanya. Allah juga Yesus. Kalau Allah itu yang duduk di tata surga itu kita sembah. Sementara kalau Tuhan itu yang berkarya, itu Adam bisa cerita seperti itu. Alkitab sekarang bisa cerita seperti itu, bisa ya, cuman tidak pada paham ya. Sayang sekali rencana Allah yang indah ini digagalkan oleh iblis. Lalu Allah mempunyai rencana ulang, disetting ulang rencananya ya. Makanya harus ada datang ke dunia untuk membuktikan dia itu ada. Untuk apa karya penyelamatan itu? Kalau sesuai rencana semula nggak perlu Allah datang ke dunia ya. Ya, nggak perlu ada iblis. Sekarang kan ada iblis, lalu harus dihukum dong, bikinin neraka ya dong. Nanti dibikininya bukan sekarang. Ya. Seperti itu, lalu harus menurunkan Taurat dan sebagainya. Saudara, tema ini nanti akan dijadikan tema di dalam ibadah hari Minggu ya. Temanya adalah Taman Eden rahasia, Taman di Eden rahasia penciptaan manusia. Seperti itu ya. Saya kali ini di dalam khotbah tidak menyebutkan ayat karena itu nanti akan jadi tema di ibadah hari Minggu. Kami hari Minggu ya. Ya, tidak pernah ada pendeta yang mampu. Saya berkata mampu ya. Tidak pernah ada pendeta di luar sana yang otaknya mampu memahami ini. Sorry, saya mesti ngomong gitu. Berkoar-koar, Allah nggak bisa difoto, tapi bisa dihitung. Kamu ngelihat, tahu dari mana kok bisa ngitung? Allah 1, 2, 3, katanya nggak bisa dilihat, katanya nggak bisa difoto. Itu kan pamer pikiran tumpul namanya kayak gitu. Ya seperti Bathuk Nonong Sithik, BNS, mampet ya mampet, ya MJM, ya toh, Pithecanthropus erectus Sabedono, ya toh, bola bulet empret, sorry, kayak begitu ya toh, kumis lele, mata melotot bom kar ya seperti itu ya. Nggak paham cuman pamer mampet, pikiran mampet, bahasa Alkitabnya tumpul pikiranmu. Foto-foto Yesus gondrong, Yesus jenggot itu nggak boleh itu karena Allah itu tidak bisa dilihat gitu. Tidak ada itu foto gondrong kayak begitu. Lah kalau nggak bisa dilihat kok kamu bisa ngitung 1, 2, 3 ya, itulah. Karena penyembah Tritunggal Maha sesat ya, segitiga ya kayak begitu, blunder ribuan tahun, kagak clear ya toh, ngakunya doktor teologi ya kayak gitu, ngakunya doktor ya toh, nggak berhenti tiap hari penyesatan itu, nggak berhenti
ngomongin Allah saja nggak clear ribuan tahun loh. Wahyu 1 ayat 8 jelas mengatakan, aku Tuhan Allah, aku itu Yesus. Bahasa Inggrisnya, I'm Alpha Omega, says Lord God. Kata Tuhan Allah, aku ini Alpha Omega. Tuhan Allah kan aku yang ngomong ini. Kayak gitu tuh nggak clear itu. Ngakunya dokter ya. Dokter teologi ya kayak begitu, tiap hari penyesatan terus penyesatan terus gitu. Bertimbun-timbun dosamu sampai ke langit ya. Apalagi disuruh memahami bagaimana rencana Allah mula-mula, bahwa manusia ditaruh di tempat yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Udah pasti ada ayatnya kalau hati-hati ngomong ya. Lalu disuruh beranak cucu, lalu nanti menurunkan manusia-manusia di bumi, karena settingannya Allah itu untuk mengelola bumi ya. Makhluk surgawi mengelola bumi, itu settingan Allah. Manusia yang di bumi tidak perlu berpakaian karena telanjang tapi tidak malu, tapi beranak cucu. Artinya kemampuan untuk reproduksi itu dibatasi. Apa bisa paham di luar sana para pendeta ya, pendeta Romo kaleng-kaleng? Nggak akan bisa ya. Levelnya cuman begitu doang. Allah itu ada 3 katanya. Memang Tritunggal tidak ada di Alkitab, tapi bisa diimani. Ngakunya dokter kayak gitu, ribuan tahun seumur hidup. Tak kasih tahu, tinggal orang-orang ini nanti yang masih pass away pulang ke rumah Bapak. Catat baik-baik, tinggal orang-orang ini doang ya. Nanti pass away pulang ke rumah Bapak. Bapak apa? Bapak iblis. Yang lain itu sudah nggak mau pulang ke rumah Bapak, tapi ini teriak-teriak melulu, Bapak anak Roh Kudus, Bapak anak Roh Kudus. Catat baik-baik, tinggal pendeta-pendeta ini sisa-sisa terakhir yang nanti kalau pass away, catat ya, mereka akan ditulis gede-gede, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Sementara sekarang udah nggak ada jemaat yang mau nulis kayak gitu. Telah dipanggil dalam iman pada Kristus, dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus, itu yang benar. Nggak ada sebut-sebut Bapa. Tapi sisa-sisa ya, itu sisa-sisa pendeta-pendeta yang tegar tengkuk kayak begini nih. Oke. Jadi itu clear ya. Taman Eden, taman di Eden ya, bukan Taman Eden, taman di Eden ya. Taman di Eden ya, rahasia penciptaan manusia. Tema ini akan kita jadikan tema di dalam ibadah hari Minggu. Nanti di situ disertakan ayat-ayatnya. Kali ini saya tidak pakai ayat. Tapi dijamin kalau HTD ngomong itu dijamin ada ayatnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allah Maha Suci, Maha Tinggi, Allahu Akbar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau saya ngomong Isa Al-Masih, Allahu Akbar, ada ayatnya ya, sudah pasti ada ayatnya ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.